depan dicoret, nggak apa-apa, itu pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi dinas SDA untuk ke depan kita harus lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi, penyediaannya, kontraktor juga ambil hikmah di sini, evaluasi di sini, ke depan diperbaiki. Ya, ini resiko yang harus kami terima. Potensi program siluman, ada yang diam-diam mau masukin anggaran sumur resapan, ketahuan Ketua DPRD DKI. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pemerintah itu menganjurkan untuk menjaga bila mana ada banjir itu cepat surut. Tapi yang kendalanya itu di pekerjaannya itu, istilahnya kalau habis bekerja ibarat kata tahu sendiri berantakan gitu kan. Ya kepingin warga itu semuanya itu sehabis dikerjain itu dirapiin lagi supaya anak-anak itu bisa bermain lagi dengan bagus. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meminta anggaran pembangunan sumur resapan dimasukkan kembali dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2022. Anggaran untuk proyek andalan Gubernur DKI Anies Baswedan dinilai tak berguna, sudah dicoret saat pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI. Program tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPRD, Prastio Edi Marsudi. Dilansir dari Manado Post, menurut Pras, program itu susah ditiadakan sejak rapat Banggar, maka tak bisa dimasukkan kembali. Menurut Pras, jika hal tersebut dimasukkan, itu namanya siluman. Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali sendiri dalam rapat Badan Anggaran yang membahas soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Raperda APBD 2022 di ruangan paripurna DPRD DKI, Kamis 13 Januari. Dalam rapat itu, Marullah menyebutkan proyek sumur resapan adalah penjabaran aktivitas subkegiatan atau PASK yang merupakan salah satu program prioritas. Dalam rancangan kerja pemerintah daerah atau RKPD, Marullah juga memohon pada kesempatan pembahasan hasil evaluasi Kemendagri hari itu dapat juga dipertimbangkan untuk memasukkan kembali PASK yang ada dalam RKPD. Dia menyebut penambahan program masih dimungkinkan meski Ranperda APBD 2022 sudah dievaluasi oleh Kemendagri. Syaratnya disepakati bersama Ketua DPRD DKI selaku pimpinan Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang tertuang dalam berita acara. Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu mengklaim selama ini saat penyusunan pengajuan APBD, pihaknya selalu memasukkan program prioritas. Sebenarnya, dicoretnya anggaran sumur resapan tersebut dapat dimaklumi, karena proyek ini sebenarnya hanya buang-buang uang dan tidak memberikan hasil yang signifikan dalam mengatasi banjir. Ini hanya pemanis yang dibuat Anies, agar dibilang sudah bekerja untuk mengatasi banjir. Memang proyek yang tak jelas dan menghabiskan banyak anggaran, lebih baik dihapus saja. Masalahnya itu adalah uang rakyat. Kalau anggaran dari swasta berupa CCR perusahaan atau kocek pribadi gubernur, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Sebelumnya kita sudah lihat betapa banyak jalan dan aspal yang rusak karena pengerjaan sumur resapan yang terlihat asal-asalan. Asal jadi yang penting ada. Apalagi Pemprov DKI era Anies terkenal boros dan doyan bayar berlebih. Hasilnya sungguh tidak sebanding. Kalau di zaman Ahok, sudah pasti akan disemprot 7 hari 7 malam sampai telinga sakit. Lagi pula sangat lucu. Kalau sumur resapan jadi salah satu program prioritas Pemprov DKI, bisa kalian bayangkan seberapa rendah mutu kinerja Anies. Sumur resapan jadi program prioritas adalah hal yang sangat memalukan. Proyek yang banyak masalah, tapi dianggap sebagai prioritas. Prioritas adalah bersifat serius dan sangat diandalkan. Yang prioritas dan hebat itu, misalnya proyek ambisius membangun gorong-gorong atau terowongan air raksasa di bawah tanah untuk mengalirkan air banjir, atau membuat ulang saluran air dalam skala masif di seluruh wilayah Jakarta, atau menyelesaikan normalisasi sungai yang sudah jalan separuhnya. Masa cuma sanggup mikir sumur resapan? Jadi kalau ada yang bilang kinerja dan presentasi Anies hanya segitu-segitu saja, ini memang tidak salah. Tidak ada program kinerja yang masif dan spektakuler lahir di tangan dia. Kebanyakan hanya kerjaan biasa atau receh yang kemudian di-blow up besar-besaran oleh pendukungnya, terutama rektor dan komisaris yang itu. Sebagai presentasi yang sangat membanggakan. Beginilah pemimpin yang dipuja-puja oleh gerombolan berpikiran kerdil yang menggunakan statement agama yang mempengaruhi masyarakat. Gubernur yang bisanya bekerja kecil dipilih oleh gerombolan berpikiran kecil.
Di saat negara lain sudah terbang entah kemana lewat teknologi canggih, di sini ada gerombolan lucu yang berpikir memilih pimpinan seperti Anies adalah sebuah mahakarya terbaik sealam semesta.